Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azhara dengan NIM 1222935, ingin mempresentasikan hasil studi kasus saya mengenai aliran fluida turbulen dan gelombang gravitasi pada fenomena tsunami. Tsunami sendiri adalah salah satu fenomena alam, yaitu sebuah ombak yang terjadi setelah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah laut. Namun begitu mencapai wilayah dangkal, gelombang yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Tenaga setiap tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Tsunami juga sering dianggap sebagai gelombang air pasang. Hal ini terjadi karena pada saat mencapai daratan, gelombang tsunami lebih menyerupai air pasang yang tinggi daripada menyerupai ombak biasa yang mencapai pantai secara alami oleh tiupan angin. Namun, sebenarnya gelombang tsunami juga sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pasang surut air laut. Karena itu, untuk menghindari pemahaman yang salah, para ahli oseanografi sering menggunakan istilah gelombang laut seismik untuk menyebut tsunami, yang secara ilmiah hal ini lebih akurat. Fenomena tsunami merupakan salah satu contoh dari pergerakan aliran turbulen pada fluida. Tsunami terjadi akibat dari pergerakan vertikal pada kerak bumi yang mengakibatkan dasar laut menjadi naik atau turun secara tiba-tiba. Hal ini mengganggu kesetimbangan pada fluida. Partikel-partikel yang berada di aliran fluida tersebut akan bergerak secara acak dan tidak beraturan, sehingga nantinya terjadi pembentukan energi yang kuat terhadap air laut dan mengakibatkan potensi gelombang besar. Kecepatan yang terdapat pada tsunami bergantung pada wilayah kedalaman laut, di mana kecepatannya dapat mencapai ratusan kilometer per jam. Kecepatan pada aliran fluida ini nantinya akan menghasilkan gaya geser yang signifikan. Apabila tsunami berada di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun, jika tsunami mencapai daratan tinggi, gelombang yang dihasilkan akan menjadi puluhan meter. Hal ini diakibatkan oleh penumpukan massa air terhadap aliran fluida. Energi yang dimiliki oleh aliran turbulen pada tsunami sangat besar sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan pantai dan daratan. Ketika aliran fluida tsunami mulai mendekati pantai, terdapat interaksi antara aliran tersebut dengan dasar laut yang menghasilkan vortisitas dan campuran yang intens. Saat sudah mencapai pantai, aliran fluida tersebut akan bergerak lebih jauh ke daratan dengan jangkauan beberapa kilometer. Pada fenomena tsunami, terdapat pengaruh dari gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi sendiri merupakan riak-riak dalam kelengkungan ruang dan waktu yang terjadi karena beberapa proses energik di alam semesta. Teori gelombang gravitasi menyatakan bahwa benda-benda besar yang memiliki percepatan dapat mengganggu cara kerja ruang dan waktu sehingga gelombang yang terdapat pada ruang dan waktu akan merambat ke segala arah menjauhi sumber utamanya. Riak-riak yang ada akan bergerak dengan kecepatan seperti cahaya dan membawa informasi mengenai asal-usulnya. Hal ini memberikan petunjuk dari sifat gravitasi yang ada. Dalam fenomena tsunami, gelombang gravitasi dapat memperkuat terjadinya tsunami. Gelombang gravitasi ini dihasilkan dari fenomena alam yang terjadi sebelum tsunami. Gelombang gravitasi tersebut dapat menyebabkan perpindahan massa aliran fluida laut secara mendadak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga timbul tsunami yang dapat bergerak ke segala arah dan menjauhi pusat dari faktor utama tsunami. Gelombang gravitasi yang tercipta mempunyai kemampuan mentransfer energi yang besar ke cakupan jarak yang jauh. Energi yang dihasilkan berasal dari potensial gravitasi air laut yang terdistorsi karena faktor-faktor utama tsunami. Kecepatan merambat fenomena tsunami yang dihasilkan oleh gelombang gravitasi dapat mencapai ratusan kilometer per jam. Hal ini mengakibatkan tsunami dapat mencapai daratan dengan sangat cepat. Namun, saat tsunami sudah mencapai perairan dangkal, kecepatan yang diciptakan gelombang gravitasi akan berkurang dan panjang gelombang akan memendek, sehingga tinggi gelombang tsunami akan meningkat secara signifikan dan merusak daratan yang diterpa oleh fenomena tsunami. Dalam mekanika fluida, fenomena tsunami dapat dihitung secara matematis dengan menggunakan persamaan air dangkal atau shallow water equation. Persamaan air dangkal merupakan gerak air dengan permukaan bebas dan dengan kedalaman air yang memiliki sifat relatif dangkal. Persamaan ini diturunkan dari hukum konversi massa dan hukum konversi momentum. Persamaan air dangkal linear lebih banyak digunakan untuk fenomena tsunami karena persamaan non-linear cukup sulit untuk diselesaikan secara analitik. Persamaan air dangkal adalah persamaan diferensial parsial sehingga solusi dari persamaan ini perlu dicari terlebih dahulu. Solusi dari persamaan ini bergantung dengan masalah yang ingin dipecahkan.
Sekian presentasi saya mengenai aliran fluida turbulen dan gelombang gravitasi terhadap fenomena tsunami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.